Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kontak denganmu akan balik sendiri kepadamu saat kamu bacakan doa ini. Ya, kita mungkin masih sangat menginginkan mantan kembali. Sudah bertahun-tahun berpisah dan kita terus berharap agar dia kembali. Kita masih sangat mencintainya. Tapi mantan tidak ada kabar beritanya. Mantan menghilang. Dia tidak menggunakan media sosial. Dia mengganti nomor teleponnya. Kita coba tuh untuk tanya-tanya kepada teman-teman, sahabat-sahabatnya. Semuanya bilang tidak ada yang tahu kabarnya mantan saat ini. Tidak ada yang tahu mantan berada di kota mana pada saat ini, alamatnya di mana, rumahnya di mana. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Mereka juga tidak ada yang tahu apa akun media sosialnya mantan. Ya, sehingga betul-betul kita tidak lagi punya informasi apapun tentang mantan. Hanya keajaiban yang bisa mempertemukan kita kembali dengan mantan. Nah, ketika kita menghadapi situasi yang demikian, kita amat sangat menginginkan sesuatu. Sekaligus kita merasa amat sangat sulit untuk mendapatkannya. Maka kita membutuhkan doa yang paling kuat. Doa yang akan membuat terjadinya keajaiban di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke doanya nih, bagi adik-adik yang penasaran ya, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tapi sebelum kita berdoa, jangan lupa yang pertama apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah jangan dilupakan. Kita mau mantan kembali, kita mau doa kita terkabul, tapi kita sholat tidak mau, puasa tidak mau, ya. Atau kalaupun kita mengerjakan sholat, kita mengerjakan puasa, niatnya bukan karena Allah, niatnya agar mantan balik, doanya terkabul, mantannya balik, sholatnya lupa lagi, puasanya lupa lagi. Kita selalu seperti itu. Ya, nah, karena itu mulai dulu dari sholat yang tertib, ya, puasa Ramadan yang tertib. Kalau punya hutang puasa Ramadan, nyaur hutang puasa Ramadan terlebih dahulu, ya. Nah, dan semua ibadah kita niatkan jangan agar untuk mantan balik, tetapi kita niatkan sholat kita karena Allah, puasa kita karena Allah, zakat, sedekah kita, semuanya kita niatkan karena Allah. Itu yang penting sekali sebagai fondasi kita. Ya, ibarat kata doa itu adalah atapnya. Fondasinya ya adalah ibadah yang kita kerjakan. Tiang-tiangnya adalah amal saleh.
Nah, karena itu yang kedua tuh, jangan lupa. Kita mau doa kita terkabul, tapi kita juga terus tekun, rajin mengerjakan berbagai maksiat-maksiat. Padahal tanpa kita sadari, kemaksiatan, dosa-dosa yang kita lakukan itu menghasilkan energi negatif di sekeliling kita, yang membuat ketika kita berdoa, doa kita jangankan terkabul, naik ke pintu langit pun tidak, bahkan tidak bergerak dari sekeliling kita, karena banyaknya dosa yang terus saja kita kerjakan. Nah, jadi ibadahnya tertib sekarang. Yang kedua, mengerjakan amal saleh, menghindar dari berbagai hal yang mendatangkan dosa-dosa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau dua hal ini sudah kita kerjakan, nah kita baru berdoa. Ya. Jadi kita berdoa itu, yang pertama kunci terkabulnya doa, kita harus yakin dulu bahwa mantan ini jodoh kita, agar ketika kita berdoa, kita yakin doa kita terkabul. Ya, Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa itu terkabul. Yang kedua, tidak mengeluh. Nah, ini juga nih, bertahun-tahun berdoa, tapi bertahun-tahun juga mengeluh. Padahal keluhan itulah yang membuat doa-doa kita menjadi sia-sia. Doa-doa kita menjadi tertolak. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajibli. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Siapa itu orang-orang yang tergesa-gesa? Yakni orang-orang yang mengatakan, aku sudah berdoa kepada Robku, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Atau dalam bahasa sehari-hari kita, buat apa berdoa? Nggak terkabul juga kok. Buat apa capek-capek berdoa? Buang-buang waktu. Doa-doa tidak ada yang terkabul. Nah, itu bahasa sehari-hari mungkin ya, yang sering kita ucapkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat kita ketika curhat, kok doa belum terkabul. Nah, keluhan-keluhan seperti inilah yang menyebabkan tertolaknya doa kita. Dan yang ketiga, berdoa itu harus istiqomah, konsisten. 2 hari berdoa, 2 bulan berhenti berdoa. Kalau begitu, doanya tertolak. Berdoa terus setiap hari, walaupun berdoanya tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, tapi kita lakukan dengan istiqomah. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai, yang paling Allah sukai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, meskipun itu sedikit. Ya, nah, sekarang doanya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. As'aluka bi kullismin huwalaka sammaita bihi nafsaka, au allamtu ahadan min khalqika, au anzaltahu fi kitabika, au ista'syarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Ya Allah, aku memohon dengan seluruh nama yang Engkau miliki, yang Engkau menamakan dirimu dengannya, yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, yang Engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang Engkau sembunyikan di ilmu gaib di sisimu. Ya, nah kalau kita sudah membaca doa ini, kita tambah dengan doa apa yang sekarang amat sangat kita inginkan, tapi kita merasa amat sangat sulit untuk mendapatkannya. Seperti doa agar mantan yang tidak ada kontak sama sekali tadi menghubungi duluan, balik duluan kepada kita. Ya, nah semoga
doa ini akan menghadirkan keajaiban dalam hidup kita. Mantan yang sudah betul-betul tidak pernah kontak akan balik sendiri kepada kita. Ya, demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.